Warga Jemaat GKI Sion Kumurkek Klasis Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya memperingati hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Papua, HUT-PI, yang ke-168 dengan menggelar ibadah syukur bersama di Gereja GKI Sion Kumurkek, pada Minggu 5 Februari 2023. Ungkapan syukur yang berlangsung hikmah tersebut mengusungkan tema, Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan, dengan subtema, membangun kesehatian, mewujudkan pembaharuan menuju GKI di Tanah Papua yang mandiri dan misioner. Ibadah dipimpin Pendeta Mervin Towera. Mervin dalam khotbahnya berharap dengan peringatan masuknya Injil yang ke-168 ini gereja bertumbuh semakin mandiri dan misioner dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil seperti Okto dengan Geisler yang berdatangan jauh dari Jerman. Dan ketika hari ini 168 tahun, kita ingat bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita orang Papua. Tuhan sudah memberikan hikmah dan kehidupan bukan saja kepada orang Papua tetapi semua orang-orang yang hidup di atas tanah ini, ujar Mervin. Pendeta Mervin mengaku terkejut dan terharu melihat penampilan warga jemaat yang datang mengenakan berbagai pernak-pernik budaya setempat mensyukuri hari jadi pekabaran Injil yang ke-168 Tanah Papua di Kumurkek yang merupakan ibu kota Kabupaten Maibrat. Menurut Mervin, hal tersebut menggambarkan kegembiraan seluruh orang Papua di mana saja setiap 5 Februari. Setiap HUT 5 Februari, mau yang di Manokwari KA mau yang di Sorong KA, sampai di Jemaat Sion Kumurkek ini, saya melihat tadi kaget juga, lihat kuning-kuning di kepala, batik warna-warni, enak sekali, kata Mervin. Mervin menginginkan bahwa setelah 5 Februari jemaat harus menunjukkan karakter hidup yang bagus dan enak buat Tuhan dan sesama, bukan sekedar hari ini. Ia kemudian mencontohkannya dalam sebuah lagu, Tong hidup di negeri yang mulia, di sana semua yang indah, air hidup memancar dalam hati gembira, ku hidup-hidup dan seterusnya. Hidup di negeri yang mulia tetapi hari ini ketika tong sama-sama ada dalam rasa bangga dan rasa syukur bahwa terang itu datang dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan Allah untuk diselamatkan, tong punya hidup ini menyelamatkan orang lain atau justru mencelakakan orang lain, masing-masing kita merenungkannya. Jelasnya. Ketua Panitia HUT Pekabaran Injil, Stephen Saa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi memberikan sumbangannya mensukseskan syukuran hari jadi ke-168 HUT Pekabaran Injil di Sion Kumurkek. Pemerintah Kabupaten Maibrat, staf ahli Bupati, Manase Wafom sampaikan selamat dan sukses atas peringatan HUT-PI 168 warga buat jemaat Sion Kumurkek. Dirinya berharap gereja menjadi mitra pemerintah selalu menjaga hubungan yang baik. Sekali lagi bahwa gereja yang merupakan mitra pemerintah ini tetaplah jalan. Kalau pemerintah berbicara soal kesejahteraan, gereja bicara soal keselamatan jiwa umat manusia, kata Wafom. Ungkapan syukur ini dari mulanya sampai akhir diisi dengan perayaan ibadah berjalan hikmah diisi berbagai persembahan, masing-masing diantaranya ialah, Rayon GKI Sion Kumurkek, Rayon Maranatha, dan Rayon Shalom serta Rayon Diaspora. Berakhir pula dengan pemotongan kue ulang tahun oleh pengurus gereja dan disuapin kepada 3 perwakilan tetua gereja di Kumurkek. Atau mempunyai suatu kegiatan yang sifatnya menampung akan anak-anak gereja, warga gereja yang bisa dipekerjakan. Di tempat lain, ada gereja yang mempunyai unit-unit usaha, gereja yang bisa memperkerjakan, bahkan dalam warta jemaat itu selalu ditulis gitu, dibuka lowongan pekerjaan bagi anak-anak jemaat, keahlian ini. Gereja bukan lagi minta, tapi gereja memberikan sesuatu, mandiri dan misioner. Gereja yang memberitakan Injil, sama seperti Otto dan Geisler, jauh-jauh dari Jerman sana datang ke tempat ini untuk memberitakan Injil. Supaya menjadi gereja itu menjadi tantangan bagi GKI Tanah Papua dalam pergumulan 5 tahun mendatang. Terlebih dalam 168 tahun Injil masuk di Tanah Papua ini. Tapi bagaimana mau mandiri, bagaimana mau misioner memberitakan Injil, sementara dalam kehidupan gereja pun tidak ada kesehatian. Lalu
3 bulan awal dari 2023 ini, tema yang diberitakan bagi jemaat-jemaat GKI di tanah Papua adalah pembaharuan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemilihan bangsa Israel, kenapa orang bertanya, kenapa ada banyak bangsa di atas dunia ini tapi kenapa hanya Israel? Ada banyak anak-anak, tetapi kenapa harus Ishak? Ada banyak orang, tetapi kenapa harus Abraham? Ada Esau dan Yakub, tetapi karena itulah tapi kenapa hanya Yakub yang dipilih dan diberkati? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini jelas mengatakan suka-suka Tuhan. Tidak mungkin tanah liat dia mau memerintah tukang periuk bahwa kau harus bikin saya jadi ini, kau harus bikin saya jadi itu. Ada periuk yang dia bisa ada barang yang dari tanah liat dibentuk, dia bisa jadi pot yang dijual harga mahal. Tetapi ada juga periuk dari tanah liat yang dijadikan dia pun tampan, itu di dapur ada api panas jadi belanga masak. Dan ketika hari ini 168 tahun, kita ingat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita orang Papua. Tuhan memberikan hikmat dan kehidupan kita bukan saja kepada orang Papua, tetapi orang-orang yang hidup di atas tanah ini. Dikatakan bahwa dalam bagian bacaan kita tadi, bahwa yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih disebut sebagai kekasih. Artinya dalam Alkitab sendiri sudah mengajarkan tentang kemajemukan. Dalam Alkitab sendiri sudah menceritakan atau mengajarkan tentang bagaimana hidup yang bahwa justru yang Israel itu, yang terpilih itu, dikatakan bahwa nanti tinggal yang sisa-sisa saja. Waktu itu lewat hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-168. Setiap PUT 5 Februari, mau yang di Manokwari kah, yang di Sorong kah, sampai dengan yang ada di Sion Kumur kayak gini. Terus terang saya tadi juga kaget pas di luar lihat kuning-kuning di kepala, batik warna-warni, macam apa ya? Macam kue meses yang taruh meses kue donat yang pakai meses warna-warni itu enak sekali. Tetapi apakah dalam kehidupan kita setelah 5 Februari ini untuk menunjukkan hidup yang enak buat Tuhan dan sesama atau tidak? Tong boleh menyanyi bahwa ku hidup di negeri yang mulia, di sana semua yang indah, air hidup memancar dalam hati gembira, ku hidup, seterusnya hidup di negeri yang mulia. Tetapi hari ini ketika tong sama-sama ada dalam rasa bangga, rasa syukur bahwa perang itu datang dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih dan ditentukan Allah untuk diselamatkan. Tongku hidup ini menyelamatkan orang lain atau justru mencelakakan orang lain? Masing-masing kita merenungkan itu. Lalu yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-29, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Artinya kalau Tuhan lihat yang kampung lagu lain, hidup lain, yang lain, yang apa? Main lain, latihan lain, main lain. Kalau saya tidak, yang lain latihan, yang lain main, makanya ternyambung. Kalau tetap hidup yang kayak gitu, pulang baca lagi firman Tuhan ini, maka Tuhan kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, panitia HUT Gejawi Jemaat GKI Sion Kumur masa bakti 2023-2026. Laporan panitia HUT 5 Februari
2023 berdasarkan hasil sidang jemaat tahun 2022 dan membentuk panitia HUT gerejawi jemaat GKI Sion Kuburkek masa bakti 2023-2026. Maka dengan ini kami dapat melaporkan pelaksanaan kegiatan HUT Injil masuk di tanah Papua yang ke-168 tahun. Adapun laporan penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan HUT 5 Februari 2023 sebagai berikut. A. Sumbangan berupa uang. Sumbangan rayon 1 juta rupiah. Sumbangan rayon 2 1 juta rupiah. Sumbangan rayon 3 1 juta rupiah. Sumbangan rayon 4 1 juta rupiah. Sumbangan keluarga Bapak Stephen SH 3 juta rupiah. Sumbangan dari teman-teman panitia atau partisipasi dari panitia Saudara Nikodemus Sabuh 500.000 rupiah. Saudara Arissa 200.000 rupiah. Saudara Ananias Sa 100.000 rupiah. Saudara Martinus Kocu 2 100.000 rupiah. Saudara William Asen 100.000 rupiah. Ibadah minggu dan juga ibadah HUT ini masuk di Papua usia kita 160 tahun. Ya, kalau dikatakan ke negara Indonesia itu kalau usia kayak 18 tahun, dan juga kalau masuk ke mungkin belum tahu yang tahun, dan juga masuk ke tempat ini, ini satu tantangan dan juga satu harapan kita untuk bisa menata diri ke depan. Ya. Usia ini menjadi suatu hal yang memang harus kita lihat mengenai diri kita baik pemerintah maupun kepala gereja. Ya, untuk itu maka saya harap pemerintah dan kelas dan jemaat harus bermitra, ya, bermitra untuk bangun para jemaat dan juga para gereja kita. Ya, untuk ini tadi para bapak jelas sekali. Bicara soal mandiri dan misioner, ya, misioner. Apakah kemudian gereja sudah mandiri betul? Apakah bisa jalan sendiri ataukah jalan bersama dengan pemerintah? Saya kira kenyataan demikian selama ini, ya gereja terus berjalan sendiri, harus dengan gereja sama-sama, ya, sama-sama. Apa saja? Itu kenyataan yang kita harus lihat bersama dan kita harus mengakui itu, ya. Untuk itu maka posisi ini tingkat jemaat maupun masyarakat ya diharapkan ya kita bersatu untuk membangun kampung, membangun jemaat dan juga membangun tempat ini, ya. Saya kira itu. Untuk itu maka melalui Injil masuk di tempat ini, terutama di Papua, ya, 168 tahun yang lalu kita hitungan sampai kalau di kemudian tinggal beberapa tahun dalam waktunya, ya, dalam waktunya. Terutama di Mariplan dan juga di Kuburkek. Itu menjadi satu hal yang memang harus kita renungkan secara bersama, ya, secara bersama. Setelah itu refleksi baik kita pada tingkat rumah tangga, tingkat masyarakat, dan juga tingkat jemaat, ya, tingkat jemaat dan terutama sekali tingkat pemerintah distrik dan kabupaten, ya. Banyak hal sekali yang kita lihat depan mata yang belum stabil baik, ya, stabil baik. Jadi baik dari sisi rohani maupun sisi apa saja, keamanan dan juga pelayanan saya kira sudah maksimal, ya, sudah maksimal. Sekarang kembali kepada kita masing-masing, ya, kita masing-masing. Ya, sekali lagi mitra yang sementara berlangsung antara pemerintah dan gereja ini tetap jalan, ya, tetap jalan. Ya, kalau pemerintah bicara soal kesejahteraan, kalau gereja bicara soal bagaimana keselamatan jiwa, ya, jiwa manusia.
Nah, untuk itu maka kalau berbagai momen ini jangan suatu tradisi atau kebiasaan dari kita. Kalau bisa, ya, momen atau sejarah yang memberikan suatu makna. Apakah kita sudah misioner? Ya semuanya kita sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Kita dari sisi gereja mewartakan Injil di mana saja. Sisi pemerintah melakukan pelayanan ke masyarakat yang sudah ada. Bagaimana untuk pribadi kita dan juga anggota kita supaya kita tertib, ya, tertib, ya. Sudah mandiri atau belum? Kita sehati atau belum? Ini jadi suatu PR untuk kita. Ya, buktinya, ukurannya adalah, ya, kita pemerintah terus saya sudah mandiri sendiri. Pasti ada dukungan masyarakat dan juga gereja. Ya, kita pun bagi gereja berasa sudah mandiri. Kalau tentu kita sebenarnya jalan juga harus ada pemerintah. Ya, semua hal pasti ada pemerintah. Ya, untuk itu maka kesempatan yang strategis atau bagus ini kita perlu mengevaluasi diri kita, ya, diri kita, terutama untuk harus tertib. Sekali lagi sebagai anggota harus tertib. Semua hal, ya, ada semua hal. Ya, itu belum Maibrat. Ya, sementara dalam proses untuk pendatang. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.